Oke, salam jumpa lagi dengan saya sobat semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Semoga kita sehat, semoga panjang umur, dan selalu mensyukuri apa yang ada. Oke sobat semua, kali ini saya akan berbicara masalah kasih atau mengasihi. Jadi Tuhan sebenarnya mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Ya. Jadi kita ini semua mengerti akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi kadang banyak orang yang tidak paham sebenarnya ajaran Tuhan itu seperti apa sih dengan kata kasih. Ya. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita harus mengasihi sesama kita sebagai manusia dulu lah. Nggak usah kita bicarakan yang lain dulu ya. Kita bicara masalah sesama manusia ini. Kadang-kadang orang tahu akan Tuhan, percaya akan Tuhan, tapi dia tidak memahami kasih. Ya, saya garis bawahi lagi. Paham akan Tuhan, tahu ajaran Tuhan, mengerti akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi masih banyak kita yang tidak paham mengenai kasih. Apa itu kasih atau mengasihi? Kalau Anda mau jujur, Anda bisa bertanya pada diri Anda sendiri, gitu ya. Tuhan itu mengajarkan kasih. Jadi kita mengasihi, baik itu orang tua kita, saudara kita, teman kita, atau orang yang kita tidak kenal, atau mungkin kita beranggapan kita punya musuh. Itu bukan anggapan saya ya, anggapan orang yang mempunyai musuh. Nah, kalau andaikan kita ini menganggap kita punya musuh pada orang itu pun kita harus mengasihi dia. Padahal dia kita anggap musuh. Ya, tetap kita harus mengasihi. Itu tidak mudah, itu sangat sulit untuk kita. Jadi kalau orang yang beranggapan misalkan saya punya musuh, terus saya harus mengasihi dia. Kira-kira secara logika manusia itu kagak nyambung ya, kagak sampai, nggak mungkin lah ya. Orang dia musuh saya, kok saya harus mengasihi? Nah, tapi di sini kalau kita pahami ajaran Tuhan itu kita harus mengasihi musuh. Itu memang tidak ringan. Dan itu mungkin saya sendiri belum mampu seperti itu, ya. Belum mampu seperti itu dengan angka yang banyak, ya. Sedangkan Tuhan mengajari kita itu harus seperti itu, mengasihi. Kalau kita punya musuh, mudah-mudahan kita jangan punya musuh, ya. Karena sebenarnya Tuhan tidak mengajarkan kita untuk bermusuhan. Ya, itu tadi contoh
seandainya seseorang atau seandainya saya punya musuh, saya pun harus mengasihi musuh saya juga. Itu ajaran Tuhan yang sangat berat bagi saya. Ya, sangat berat. Mungkin bukan bagi saya, bagi manusia semua, ya. Tapi kita harus mencoba seperti itu. Jadi kalau kita hitung dengan angka, minimal kita harus mendapatkan angka di 7 atau 8. Mudah-mudahan bisa 9. Jadi kalau yang mencoba untuk belajar memahami tentang kasih ini, paling banter dia punya nilai 7, 8. Untuk 9 itu udah berat. Karena nilai 10 adalah nilai kasih Tuhan kepada kita. Ya. Jadi tidak mudah kita belajar kasih. Tapi kita harus belajar. Walaupun kita punya nilai kasih itu cuma 5, ya. Tapi kita harus menambah lagi bisa sampai 6, sampai 7 agar kita bisa mengasihi orang yang mungkin kita tidak suka. Nah, itu berat. Kenapa kita tidak suka dengan orang itu? Karena itu adalah kita tidak suka karena mungkin perilaku orang itu atau dari diri hati kita sendiri. Nah, yang mesti kita rubah itu adalah yang ada di diri kita, hati kita, pikiran kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang kita tidak suka. Jadi bukan pelajaran yang ringan. Kalau untuk manusia ini pelajaran yang sangat berat sekali. Tapi itulah Tuhan. Tuhan mengajarkan seperti itu. Jadi kalau secara logika standar ya kita mengasihi musuh kita atau orang yang kita tidak suka atau orang yang kita benci. Kita untuk memusuhi mereka itu wajar-wajar aja ya, karena kita memang tidak mau belajar untuk mengasihi. Nah, di sini Tuhan ingin kita belajar bisa untuk mengasihi orang yang kita tidak suka, orang yang kita benci, atau kita anggap musuh kita, bagaimana kita harus mengasihi dia. Itu sebenarnya ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi bukan ajaran antara manusia-manusia yang maksudnya orang tua orang kita dulu, ajaran kita dulu, yang luhur-luhur kita, luhur kita sendiri pun mengajarkan seperti itu, gitu ya. Mengajarkan kita harus mengasihi. Dari mana asalnya kasih itu? Kasih itu asal dari hati dan pikiran kita. Kalau pikiran kita dan hati kita, pikiran kita itu bisa belajar mengasihi, mencoba untuk mengasihi, bahkan mendoakan misalkan musuh kita atau orang yang kita tidak suka, orang yang kita tidak senang, orang yang sangat mungkin membenci kita, ya syukur-syukur kita tidak membenci orang lain, ya. Jadi ya itu belajar kasih itu ya kita harus membuang rasa benci, rasa tidak suka kepada orang itu. Itulah belajar kasih. Jadi tidak mudah kalau kita belajar kasih itu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan kepada kita untuk mengasihi sesama ini. Jadi kita belajar tentang Tuhan dengan kasih ini tidak mudah ya. Seperti Tuhan mengasihi kita itu bukan main ya. Kadang-kadang kita mengasihi diri kita sendiri aja nggak begitu kita jalanin ya. Apalagi kita harus mengasihi orang lain, orang lain yang kita tidak suka, yang kita benci,
apalagi kita anggap musuh. Padahal Tuhan tidak mengajarkan kita bermusuhan. Ya itulah makanya Tuhan mengajarkan kita mengasihi. Makanya kita jangan membentuk seseorang itu menjadi musuh kita atau menjadi kebencian kita. Ya kita biasa-biasa aja. Karena memang manusia itu punya karakter berbeda-beda gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita agar bisa mengasihi orang yang bertipe apa aja gitu. Kalau kita bisa mengasihi orang yang mungkin pernah menyakiti kita, orang yang tidak baik dengan kita, itu adalah sesuatu mujizat hati dan pikiran kita. Pikiran kita bisa tenang, bisa menerima semuanya. Nah, itu yang harus kita pelajari di dunia ini. Ya Tuhan ingin seperti itu. Walaupun kita punya nilai 5, kita usahakan kita belajar naikin 6, 7, 8. Jadi bagaimana caranya membangun kasih di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, agar kita mencoba untuk mengasihi sesama kita. Itu dulu, karena ini masalah kasih ini luas ya. Jadi cuma itu dulu yang saya utarakan, yang ada di pikiran saya ya. Jadi mempelajari ini memang tidak mudah, sulit. Oke, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semuanya. Amin.